Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sebelum segala sesuatunya marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore ini kita bisa silaturahim melalui media grup ya di WhatsApp. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh mencari berkah dengan thalabul ilmi, karena di antara keutamaan thalabul ilmi adalah berkah, rahmat, ampunan dari Allah akan diturunkan bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Juga kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Semoga dengan selalu mensyukurinya, nikmat ini akan terus ditambah oleh Allah SWT. Salawat serta salam terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya dan selalu berjuang untuk menegakkan nilai-nilai yang diajarkan kepada kita dalam diri kita, di keluarga kita, di masyarakat, agar benar-benar kita menjadi umatnya yang insya Allah akan diakui nanti pada akhirnya di akhirat insya Allah. Baik, teman-teman semuanya, tema kita insya Allah sore ini tentang manual book ya, Al-Quran. Itu sebelum kita bahas, kita harus ma'rifah dulu, harus tahu dulu minimal Al-Quran itu ada 4 fungsi ya yang harus kita ketahui agar bisa kita mengambil petunjuk, mengambil ibrah, pelajaran dari Al-Quran itu ya. Yang pertama, fungsi Al-Quran untuk kita adalah jelas hudan ya. Ini disebutkan di surah Al-Baqarah, di awal Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab, Al-Quran maksudnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi fungsi Al-Quran adalah petunjuk. Ini yang dimaksud dengan manual book itu. Jadi kalau kita beli barang elektronik ya atau furnitur yang portable ya, biasanya ada petunjuk di dalamnya itu. Mulai dari langkah 1 sampai selesai atau ABC dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar memudahkan kita untuk mengaplikasikan tadi ya barang-barang yang kita beli itu. Nah, begitupun di dalam menjalani kehidupan kita di dunia, maka ada petunjuk yang sudah Allah turunkan melalui Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Jadi agar kita lebih mudah dalam menjalani kehidupan, lebih siap ya, lebih indah dalam menghadapi kehidupan ya, maka kita harus jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ini fungsi yang pertama. Yang kedua, Al-Quran adalah berfungsi sebagai Al-Furqan, pembeda. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan ya, di dalam surah Al-Furqan ada namanya surah Al-Furqan. Jadi Al-Quran juga diturunkan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal ya, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Misalkan di dalam Al-Quran kita dikenalkan siapa saja mahram kita, siapa saja yang bukan gitu ya. Yaitu untuk memisahkan, menjelaskan mana yang boleh terlihat ya aurat kita yang sewajarnya, mana yang tidak boleh. Mana yang boleh bersentuhan, mana yang tidak. Itu dijelaskan sebagai pemisah. Termasuk untuk menjelaskan mana yang haram, mana yang halal. Ini juga sangat jelas di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tidak mengenal Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai manual book kita ya, maka cenderung kita menjalani kehidupan ini semaunya ya, atau barbar gitu. Tidak ada pemisah. Yang penting senang, yang penting enak gitu. Nah, ternyata
Tidak semuanya ya yang menurut kita senang, menurut kita enak itu diridhoi Allah. Karena itulah jadikan Al-Quran sebagai furqan ya, pemisah di dalam menjalani kehidupan ini. Berikutnya yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah as-syifa. Ini disebutkan di 3 surat ya, bahwa Al-Quran juga selain sebagai petunjuk, sebagai furqan, sebagai obat ya. Obat apa? Dijelaskan dalam Al-Quran, satu obat yang ada di dalam hati. Berarti ini lebih ke ruhaniyah ya, ke ruhiyah, obat hati. Kalau maksud obat hati itu ya penyakit-penyakit hati seperti dengki, iri, dendam, marah, ya, suudzon kepada Allah, suudzon kepada orang. Nah, itu obatnya adalah Al-Quran. Karena dalam Al-Quran banyak memuat ayat-ayat petunjuk-petunjuk untuk sebagai solusi ya bagi masalah-masalah yang tadi disebutkan. Jadi asyifa. Nah, buat obat apa lagi disebutkan juga selain ruhaniyah, maka juga termasuk obat fisik. Ini dijelaskan di dalam beberapa hadis ya, Rasulullah pernah melakukan itu, para sahabat juga pernah mempraktekannya. Jadi ada riwayat ada sahabat yang ditugasi dakwah oleh Rasulullah SAW. Setibanya di satu desa, satu kampung ya, di sana ada yang sakit, dan orang ini kemudian minta kepada sahabat ini, ada nggak dari ajaran Rasul ya yang mengaku Nabi itu, katanya, karena mereka belum masuk Islam ya, yang bisa jadi obat untuk kami. Maka kemudian sahabat ini membaca surah Al-Fatihah dan sembuh penyakitnya. Jadi dengan dibacakan surah Al-Fatihah. Rasulullah pernah membacakan surah Al-Mu'awwidzatain ya, Al-Falaq, An-Nas, sebagai obat juga bagi yang sakit panas. Nah, tentu saja jangan kita ambil kesimpulan bahwa setiap penyakit bisa diobatin dengan Quran, tidak ya. Tapi ini lebih kepada sugesti, lebih kepada ketenangan ya. Karena biasanya kalau jiwa kita tenang, potensi sembuhnya cepat gitu. Jadi sakit itu juga kadang-kadang dipicu oleh kepanikan yang berlebihan. Nah, karenanya bisa jadi memang Al-Quran ini sebagai obat fisik kita ya, agar lebih kuat, lebih tenang, dan lebih kalau biasanya kalau tenang tadi daya tubuh kita, daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita meningkat ya. Maka insya Allah yang sakit-sakit itu jadi sembuh. Kemudian teman-teman semuanya, ada 4 ya minimal di sore ini saya sampaikan. Jadi fungsi Al-Quran yang keempat adalah al-mau'idhah, sebagai nasihat. Disebutkan ini juga oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah selain sebagai hudan wa mau'idhatan lil muttaqin, juga sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Pengajaran ya, mau'idhah, nasihat, pengajaran itu juga. Artinya saat kita sedang mengkaji apapun ya, ilmu bidang apapun yang kita dalami, sebenarnya Al-Quran sudah memberikan mau'idhah, memberikan arahannya, nasihatnya, apapun itu, semua lengkap ada di dalam Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, sebagai mau'idhah ketika kita menghadapi kehidupan, karena hidup itu tidak selalu putih, kadangkala hitam ya, kadangkala di atas, kadang di bawah. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah sehari-hari di dunia ini oleh Allah dipergilirkan. Jadi kadang-kadang kita sedang bersyukur, kadang-kadang sabar itu. Kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih, begitulah. Nah, setiap situasi yang silih berganti itu Al-Qur'an menjadi mau'idhah, nasihat, ada petunjuk di dalamnya agar yang bersyukur diberi nikmat ya, agar mereka bersyukur kepada Allah, yang sedang diberi cobaan agar mereka bersabar. Ini yang keempat, mau'idhah. Teman-teman semuanya, selain kita harus mengenal fungsi ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah, kita juga harus tahu bahwa beriman kepada kitab, kepada Al-Quran ini termasuk rukun iman kita. Jadi kalau rukun itu bedanya dengan syarat ya. Kalau rukun tidak ada salah satunya batal. Rukun iman ada 6, nggak boleh dikurangin jadi 5 atau ditambahin jadi 7, tidak boleh. Tetap harus 6. Kalau tidak ada salah satunya atau ditambahin, itu batal keimanan kita kepada Allah SWT.
Beda kalau dengan syarat istilah fikih ya. Kalau syarat itu nggak ada salah satunya masih sah, masih bisa. Nah, beriman kepada kitab ini rukun. Artinya tidak boleh ragu sedikit pun tentang kemutawatirannya, kebenarannya. Gitu. Nah, karena kita beriman kepada kitab, maka kita juga harus tahu. Sama seperti iman kepada Allah, kepada Rasul, itu tidak cukup dengan omongan saja, harus dibuktikan dengan perilaku kita. Kenapa sholat? Karena beriman kepada Allah. Kenapa tidak berani melakukan dosa? Ya? Kenapa nggak mau diajak pacaran? Karena Allah Maha tahu. Nah, ini bukti iman kepada Allah. Ya. Kenapa mengikuti Rasul? Kenapa melaksanakan sholat malam, sholat duha? Mengapa melaksanakan puasa sunnah, ya, sedekah dan seterusnya? Karena dalam rangka mengikuti Nabi. Ini bentuk iman kepada Rasulullah SAW. Jadi harus dibuktikan. Pun begitu iman kepada Al-Quran sama. Harus ada pembuktian. Jadi tidak cukup saya beriman kepada Quran selesai, tidak. Maka salah satu cara membuktikannya adalah yang pertama dengan membacanya. Jadi harus dibaca tuh Quran tiap hari ya. Yang kedua, dengarkan Quran. Selain membaca ya kita tasmi ya, mendengarkan Al-Quran ini juga sebagai bentuk kewajiban. Karena Rasulullah dulu mempraktekannya begitu. Jadi mencontohkannya begitu. Rasulullah kadang-kadang mendengar dari sahabat Al-Quran. Rasul pernah perintahkan Abdullah bin Mas'ud ya. Siapa? Itu yang disuruh baca Quran itu siapa ya, lupa lagi itu namanya. Karena Rasulullah memerintahkan sahabat ini dan sahabat ini malu karena Quran turun kepada Nabi, kenapa harus dia yang baca gitu. Apa kata Nabi? Saya ingin mendengarnya dari orang lain. Ini dalil bahwa mendengarkan Al-Quran juga salah satu bentuk kewajiban. Rasul mencontohkan itu. Ya, kita hafalkan juga Al-Quran. Ini bentuk keimanan kita kepada Al-Quran. Kenapa harus dihafalkan? Karena perintahnya begitu. Ketika ada perintah Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq atau Iqra'ul Quran. Saat perintah itu ada, saat perintah itu turun kepada Nabi, Al-Quran belum berbentuk mushaf, tidak ada. Jadi saat para sahabat disuruh baca, dari mana mereka baca? Dari hafalan yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat, diajarkan lagi terus ya, sampai kan di masa Utsman ya baru di Quran, dimushafkan itu. Artinya memang dihafalkan juga harus secara bertahap kita lakukan. Sebagai apa? Sebagai bukti ya iman kita kepada Al-Quran. Kemudian ditadaburi, difahami isinya agar tidak keliru di dalam mengamalkan. Memahami isi Al-Quran ini penting karena fungsi tadi ya. Di pertama itu saya sampaikan fungsinya sebagai hudan, petunjuk. Jadi kalau tidak difahami ya kita nggak akan mengerti. Sama seperti kita beli elektronik misalkan dari Cina, bahasa petunjuknya Cina. Bahasa Cina kita kan nggak ngerti, huruf-huruf Cina nggak ngerti ya. Kalau bahasa Inggris kan ada kesamaan lah paling tidak ya, lebih bisa difahami. Tapi kalau Cina susah banget. Artinya untuk memahami petunjuk itu kita harus mentadaburi, memahami, mengerti ya. Nah ini juga kewajiban kita kepada Al-Quran, kemudian kita amalkan. Maka insya Allah kita benar-benar menjadi orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai manual book ya, sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Baik, selanjutnya teman-teman semuanya, ada beberapa kisah di dalam hadis ya. Rasulullah menyampaikan ada sahabat namanya Khabbab bin Arat. Beliau ini ahli Quran yang mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat yang lainnya, yang secara khusus diperintah oleh Nabi untuk mengajarkan Al-Quran. Karena apa? Karena memang Nabi melihat begitu cintanya Khabbab bin Arat ini dengan Al-Quran. Sampai kemudian dalam satu riwayat beliau membaca Al-Quran di depan rumahnya. Karena asiknya membaca Al-Quran sampai dia tidak menyadari ada seperti awan ya, yang mengelilingi rumahnya, di atas rumahnya itu. Sampai setelah sekian lama dia baca Quran baru menyadari itu, karena semakin mendekatnya awan tadi itu ya. Maka karena merasa aneh ya,
Ini dan jarang terjadi kayak begitu. Beliau masuk ke dalam rumah dan besok subuhnya saat ke masjid berjamaah salat subuh cerita kepada Nabi. Karena Nabi mengatakan itu adalah malaikat. Jadi malaikat senang ya, terhadap Khabbab bin Arat karena selalu membaca Al-Quran setiap malam. Jadi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran itu disenangi oleh malaikat. Masya Allah ya. Kalau disenangi oleh malaikat, maka kalau malaikat sudah senang, dia pasti akan mendoakan mereka, mendoakan kita yang disenanginya. Dan doa malaikat pasti ya, insya Allah makbul karena mereka tidak berdosa seperti kita itu. Kita kadang-kadang ada dosa yang menghalangi doa itu, tapi kalau malaikat enggak. Nah karenanya ini bisa dijadikan apa pelajaran contoh untuk kita ya saat menghadapi kesulitan di kampus, mau ujian, mau apalah gitu. Jangan tinggalkan Quran. Karena boleh jadi ada doa malaikat yang mungkin ya kita tidak tahu tapi itu dikabulkan oleh Allah. Kita baca Quran, ketika buntu ya, nggak ketemu solusi, baca Al-Quran. Insya Allah malaikat senang, malaikat akan mendoakan dan mungkin Allah akan berikan hidayah petunjuk untuk menemukan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Jadi ini pelajaran untuk kita ya. Kemudian ada juga sahabat namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ketika meninggal dunia, karena Ibnu Abbas ini didoakan khusus oleh Nabi ya. Beliau ini selain hafal Al-Quran, selain cinta dengan Al-Quran dengan membacanya setiap hari, beliau juga memahami setiap ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah karena secara khusus didoakan oleh Rasulullah dengan Allahumma faqihu fiddin, ya Allah fahamkanlah Ibnu Abbas dengan Al-Quran ini. Karena itu beliau paling mengerti tentang isi Al-Quran saat itu ya diturunkan karena situasinya tahu. Nah sehingga ketika beliau meninggal dunia itu dari kuburnya terdengar suara dan tidak ada yang membaca kecuali suara itu begitu terdengar. Dan itu adalah suara malaikat ya, yang menyambut kedatangan jasadnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan tenang ya, dengan diridhoi oleh Allah. Allah ridho kepada engkau, engkau ridho kepada Allah. Masya Allah, ini terdengar suara seperti itu sebagai gambaran bahwa dia adalah orang yang dicintai, diridhoi Allah, tentu saja ahli surga. Nah, ini beberapa kisah, beberapa pelajaran bagi mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Teman-teman semuanya, siapapun bisa melakukan itu ya, tidak harus ada keutamaan, tidak harus ada kekhususan. Bahkan orang-orang yang terbatas secara fisik ya, kemampuannya tidak seperti kita yang normal pun oleh Allah diberikan kemampuan itu. Maka kita akan lihat ya ada beberapa orang yang tidak sempurna dalam sisi akalnya ya, tapi dia hafal Al-Quran, Masya Allah ya. Jadi ketika mau berusaha Allah akan mudahkan, memang begitu ya sunatullahnya. Karena itu tidak ada alasan bagi kita yang diberikan kemampuan, kesehatan oleh Allah untuk berleha-leha dengan Al-Quran. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu an beliau mengatakan ketika 3 bulan kita tidak menghatamkan Al-Quran itu termasuk lalai, dosa ya terhadap Al-Quran, melalaikan kewajiban, mengabaikan keimanan kita kepada Al-Quran. Maka insya Allah setelah ini kita akan berusaha untuk istiqomah minimal ya. Kalau belum mampu satu juz sehari ya kita minimal 1 lembar 2 lembar lah kita baca setiap hari, insya Allah bisa ya. Kemudian ada juga kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah ya. Beliau ketika sakit dan perlu ada tindakan bedah ya untuk mengobati penyakitnya, maka dokternya kemudian tabibnya mengatakan ini harus ada tindakan bius ya sehingga hilang kesadaran. Nah ketika itu solusinya Imam Syafi'i menolak, tidak mau kalau sampai hilang kesadaran.
Apa kata dia? Saya tidak mau dalam satu detik pun saya tidak ingat kepada Allah. Masya Allah ya. Nah, kemudian Imam Syafi'i memberikan solusi gini saja. Biarkan saya baca Al-Quran. Jadi saat saya sedang baca Al-Quran, maka silahkan bedah, silahkan proses ya tindakan medis tadi itu. Maka Imam Syafi'i kemudian membacanya dan selesai. Sampai pembedahan selesai, beliau tidak merasakan sakit. Saking apa? Saking larutnya dalam kenikmatan membaca Al-Quran ya, Masya Allah. Itu Imam Syafi'i. Nah, kita tapi jangan coba-coba begitu ya, kalau iman kita tidak seperti Imam Syafi'i ya. Mau dioperasi gitu ya, kita nawar ke dokter, nggak usah dok, cukup baca Quran saja. Itu juga harus mikir-mikir dulu ya. Tapi kalau keimanan kita seperti Imam Syafi'i ya silahkan gitu. Karena Al-Quran juga insya Allah sebagai obat ya, menghilangkan sakit. Baik, kita juga bisa baca kisahnya ya. Bahkan di Ramadan kemarin ada filmnya itu tentang Umar ibn Khattab itu. Beliau mendapatkan hidayah kenikmatan iman itu ketika membaca Al-Quran. Jadi selama ini dia hanya mendengar tentang Quran gitu ya, tapi belum pernah baca. Ketika mau membunuh Nabi, beliau di perjalanan ya ditegur kan, kamu jangan dulu ngurusin Nabi Muhammad gitu. Urusin dulu keluargamu tuh, adikmu udah masuk Islam itu. Maka dia balik ke rumah adiknya. Kemudian di sana menemukan potongan kertas yang ada Al-Qur'annya ya. Itu surah Toha itu. Nah, beliau kemudian paksa ambil, dibaca. Saat dibaca, maka terpengaruh jiwanya. Iman masuk, hidayah datang, maka beliau menyatakan untuk bertemu Nabi dan masuk Islam. Masya Allah ya. Jadi dengan diperdengarkan Al-Quran, dibaca Al-Quran, orang-orang yang sudah lurus hatinya, lurus akalnya, biasanya akan menemukan ketenangan, kebenaran di dalamnya. Kemudian ada lagi ini riwayat saat perang Khandaq ya. Karena perang Khandaq itu atau perang Ahzab, perang koalisi ya. Jadi Rasulullah dikepung oleh pasukan koalisi Yahudi dan kafir Quraisy ya. Jadi sebenarnya tidak sampai terjadi peperangan yang berhadapan langsung gitu, karena memang dibatasi oleh parit yang saat itu dibuat atas ide Salman Al-Farisi. Dan itu berbulan-bulan ya, tidak sampai sehari, tidak cukup sehari dua hari itu, sampai mereka kemudian orang-orang kafir pulang karena bekalnya habis, kemudian diturunkan tentara berupa angin oleh Allah sampai mereka pulang. Nah, di suatu malam saat sedang berjaga malam, ada dua sahabat Nabi ya, saat sedang bertugas ini, kemudian salah satunya punya ide, gimana kalau kita gantian aja supaya nggak capek berdua gitu ya, nanti per 2 jam kita bangun dan tidur gitu. Akhirnya sepakat tuh, satu orang tidur gitu, dan sisanya berjaga. Nah, saat sedang berjaga ini, karena sahabat ini soleh ya, dia berpikir, aduh kesal oke ngapain ini ya. Akhirnya kemudian mikirnya sholat tahajud, sholat malam. Nah, saat sedang sholat, datanglah mata-mata kafir yang, dan dia melihat kesempatan itu, kemudian membidik sahabat yang sedang sholat ini dengan panahnya. Nah, tentu saja kena ya pas di punggungnya itu. Masya Allah, ketika terkena panah itu, dia ambil, dia lepaskan, dia simpan itu. Dipanah lagi, begitu dia ambil lagi, disimpan lagi, dipanah lagi sampai 3 kali. Kemudian diambil lagi panahnya, disimpan lagi. Maka si orang kafir ini kemudian lari kabur. Ini udah nggak benar nih, kita bukan melawan manusia, masa dipanah 3 kali nggak mati kan gitu pikirnya. Setelah tahu si orang kafir ini lari, maka sahabat ini kemudian jatuh, menimpa sahabatnya sedang tidur. Kenapa dari tadi enggak minta tolong ya? Itu sampai sahabat ini bertanya, yang tidur itu kan kaget, sudah bersimbah darah, ketimpa itu kan, bangun. Kenapa nggak dibangunkan? Alasannya satu, dia tidak mau mengganggu temannya yang sedang tidur karena hak dia. Jadi masya Allah ya, sampai begitunya tuh, tidak mau mengganggu temannya sedang tidur. Kita makan suka sebaliknya ya.
yang tidur teh diganggu. Kalau sekarang mah difoto, diupload di grup gitu ya. Nah, kemudian kenapa tidak membangunkan? Karena dia sedang asik membaca Al-Quran dalam sholat, tidak mau memutuskan hubungan dengan Allah. Jadi Masya Allah, dia bertahan, kuat menahan sakit ya, karena dipanah tadi ketika membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Jadi ini beberapa pelajaran ya bagi siapapun ya. Begitulah orang kalau sudah cinta dengan Allah, cinta dengan Al-Quran, maka sakitnya dunia itu sudah tidak terasa, sakit biasa saja. Kemudian juga ada eh, kisah di Palestina ini ya, yang terbaru itu. Kemarin viral juga di Facebook itu. Jadi ketika saudara-saudara kita di Palestina sedang sholat, itu si tentara Yahudi sengaja melepaskan anjingnya ya untuk mengganggu, bahkan bisa mencederai ya, para saudara-saudara kita di sana. Anjing yang sudah terlatih sengaja untuk itu ya. Nah, ketika tahu ya anjing itu dilepaskan, maka teman-teman kita ini, saudara-saudara kita di Palestina ini kemudian menyaringkan bacaan sholatnya. Al-Qur'annya dibaca dengan kencang. Itu anjing langsung diam, hanya bolak-balik para ruguh gitu. Masya Allah ya. Kenapa? Karena anjing ini adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang tahu Al-Quran ini adalah mukjizat ketika dibacakan seperti itu. Tapi tadi ya, keimanan mereka dengan kita beda gitu ya. Jangan coba-coba nanti kalau kita dikejar anjing baca Quran. Mungkin anjingnya berkira sepen nggak gegel gitu. Jadi lari dulu, kalau sudah mentok lari barulah kita boleh baca ta'awud supaya terhindar dari bencana, bisa gitu. Tapi ini terjadi hari ini, zaman ini, bahwa siapapun ya mereka yang dekat dengan Al-Quran selalu ada keajaiban, dan itu nggak bisa dilatih sebenarnya. Tidak ada latihannya. Latihan baca Quran itu metode gegel anjing, tidak ada itu. Jadi itu spontan aja. Artinya apa? Artinya mereka yang selalu dekat dengan Al-Quran selalu aja ada pelindung Allah ya, selalu ada solusi Allah yang memberikannya. Maka semoga kita menjadi ahli Al-Quran. Baik teman-teman semuanya, untuk bagian terakhir, bagaimana caranya agar kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman ya. Satu, harus kita yakini dulu bahwa Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang sifat ajarannya rahmatan lil alamin. Maksudnya rahmatan lil alamin itu yang berlaku untuk setiap zaman, setiap waktu sampai akhir kiamat. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya yang Allah hanya turunkan untuk kaum-kaum tertentu itu. Jadi fahami dulu ini sehingga kita bisa terus mengambil ibrah, pelajaran dari setiap ayat yang diturunkan oleh Allah di setiap waktu. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa Al-Quran ini adalah diturunkan dari Allah yang maha tahu. Allah yang alimun, maha tahu, hakimun, maha bijaksana. Jadi Allah bukan hanya tahu tapi bijaksana. Karena beda dengan manusia, tahu tapi enggak bijaksana, biasanya begitu gitu. Azizun hakim, Allah itu kan begitu. Allah itu maha gagah tapi bijaksana. Manusia biasanya kalau gagah itu petantang petenteng, nggak ada bijaksananya, tapi Allah ada hakimnya. Nah, kita harus tahu ini Quran diturunkan dari Allah yang alimun hakim, yang maha tahu, maha bijaksana, maha tahu segala kebutuhan kita, maha tahu segala apa yang terbaik untuk kita. Maka ketika kita fahami ini, kita akan siap insya Allah untuk menerima setiap petunjuk Al-Quran, untuk menjadikan setiap mauidhah, nasihat, arahan Al-Quran untuk kita amalkan. Karena kita tahu ini Quran diturunkan dari yang maha alim, maha hakim. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui bahwa saat kita tidak mengambil Al-Quran sebagai pedoman kita, maka saat itulah kita termasuk orang-orang yang kufur kepada Al-Quran. Dan orang-orang yang kufur kepada Quran itu sama hukumnya seperti orang-orang kafir umumnya. Jadi mereka akan dimasukkan ke dalam neraka abadan selamanya karena tidak beriman kepada Al-Quran.
Selanjutnya teman-teman semuanya, agar lebih mudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka carilah ayat di saat kita butuh. Boleh seperti itu. Misalkan ya, kita sedang diberi nikmat nih, maka coba cari ayat-ayat yang perintah syukur agar lebih mudah mengamalkannya. Ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan cobaan, maka carilah ayat-ayat yang menjelaskan tentang sabar. Itu bisa begitu. Ketika kita diberikan kemudahan rezeki, harta melimpah, maka coba bacalah ayat-ayat tentang hak harta ya, mengeluarkannya seperti apa. Kemudian apa akibat orang-orang yang menahan hak hartanya tidak dikeluarkan. Jadi saat kita sedang menjalani episode kehidupan kita, maka coba ambillah ayat dalam Al-Quran untuk kita pelajari, kita amalkan. Biasanya akan lebih mudah.